bertemu kembali dengan saya Ibu Esther Feni dalam video pembelajaran PPKN kelas 11. Materinya dari bab 1 bagian 4. Pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia atau biasa dikenal dengan HAM. Sebelum kita mulai penjelasannya, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Mari kita mulai belajar bersama. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. Yang pertama adalah mempertimbangkan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik tetap harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Yang kedua adalah dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Nah, sekarang kita akan melihat upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama adalah dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua adalah dengan pembentukan instrumen hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah dengan pembentukan pengadilan HAM. Mari kita bahas satu persatu upaya-upaya tersebut. Upaya penegakan yang pertama adalah dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Nah, Komnas HAM mempunyai beberapa wewenang. Yang pertama adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Lalu, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Berikutnya, wewenangnya adalah menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang terakhir adalah memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh loh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM, tapi dengan disertai alasan baik secara tertulis maupun lisan dan juga identitas yang jelas. Nah, berikutnya upaya penegakan HAM yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berbentuk perundang-undangan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Kalian bisa melihat beberapa instrumen HAM pada gambar berikut ini.
Silahkan hentikan atau pause video ini sebentar untuk membacanya. Upaya penegakan yang ketiga adalah pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah atau bisa dikatakan terjadi di luar negeri. Tadi kita telah membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk penegakan HAM. Sekarang kita akan melihat upaya penanganan hak asasi manusia. Yang pertama adalah dengan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua dengan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Mari kita bahas mulai dari pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Dapat dilakukan dengan yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Dengan kata lain, hukum harus ditegakkan dengan adil dan demokrasi terus dijalankan. Yang kedua, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal seperti sekolah ataupun yang non-formal seperti kegiatan keagamaan atau kursus-kursus. Berikutnya, yang kelima adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam adalah dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Berikutnya, upaya penanganan yang kedua adalah dengan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah dengan mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami mengenai upaya-upaya dalam penegakan hak asasi manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan komen.